Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Heri Supriyanto, kejadian serangan jantung yang menimpanya pada tahun 2022 lalu telah menyadarkan Pak Heri tentang bahayanya diabetes. Sebab 5 tahun sebelum terkena serangan jantung, Pak Heri memang sudah tahu punya diabetes. Namun, obatnya masih tidak diminum secara rutin. Beberapa kali gula darahnya pun ketahuan tinggi. Hingga momen mengerikan itu terjadi, dadanya tiba-tiba terasa sangat sakit, bahkan sampai menembus ke punggung. Tahun 2017 pernah penyakit TB. Di 2022 saya kena serangan jantung, harus pasang ring 2. Penyebabnya kedua-duanya ini adalah gula darah saya yang selalu tinggi. Nggak ada rasa apa-apa, nggak ada terasa sakit atau apa. Cuman kadang-kadang suka lemes aja itu dia. Sama sering buang air kecil aja. Tak mau kondisinya semakin berat, sedikit demi sedikit pola hidupnya diperbaiki menjadi lebih sehat. Selain itu, Pak Heri juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, kabarnya kesehatannya sudah jauh membaik. Lantas seperti apa perjalanan kisahnya? Saksikan hanya di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy bersama saya Ronald Surapraja. Saya ditemani oleh 2 sahabat saya ya, 2 bapak-bapak ganteng. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yo. Dalam 30 menit ke depan kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, pernahkah Anda mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh? Ya, ditambah dengan sering buang air kecil. Dan saat diperiksa, angka gula darah Anda tinggi. Hati-hati ya, jantung pun nih bisa bermasalah kalau kita punya diabetes. Nah, ini kan yang harus dihindarkan kalau misalnya kita memasuki usia pensiun. Usia pensiun kan harusnya kita isi dengan waktu yang lebih rileks, sehat, bahagia, menikmati hidup. Jangan sampai diabetes perlahan menggerogoti sisa usia kita yang berharga ya. Nah, ini pernah dialami oleh narasumber kami kali ini. Ini adalah pensiunan guru ya, guru matematika. Ada Pak Heri. Pak Guru, apa kabar Pak? Amin, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oh, berarti ini udah tahun keberapa nih menikmati usia pensiun? 7, tahun ke-7. Bapak sekarang kesibukannya apa aja nih sebagai pensiunan? Sekarang santai-santai aja di rumah. Santai-santai aja? Iya, ya ibadah lah, apa itu aja lah. Nah sekarang Bapak lagi ada di TV nasional nih Pak. Bapak silakan sapa istri, anak, cucu, teman-teman dulu waktu ngajar. Atau ada komunitas grup WA, silakan disapa semuanya Pak. Halo kawan-kawan semua. Kami mengharapkan semua bisa sehat-sehat dan kita bisa kumpul kembali. Bisa sekali-sekali kita berkumpul, berkomunikasi bareng lagi. Kangen banget kita pengen berkumpul bareng. Oke. Kita bahas ya masalah Bapak yang dulu dengan Bang Faidon, dengan Mas Yo. Karena kalau tadi kita lihat ya Bang Faidon, Mas Yo. Ya. Punya masalah dengan gula darah yang tinggi dan jantung. Gula darah rekor paling tinggi pernah berapa Pak? Hampir 400 ya, 390-an itu dia. Kerasa di badan apa sih Pak? Badan ini nggak terasa apa-apa itu saya ini, itu dia Pak. Cuma orang yang ngelihat saya tuh dari wajah sudah mulai kelihatan. Ada
kurus gitu ya. Mungkin gini. Kalau ini yang sering kali adalah hanya sering kencing aja. Kalau gula darah tinggi biasanya datangnya itu keinginan untuk buang air kecil pada saat malam hari. Oh enggak, malam hari aja. Malam hari udah pasti kalau saya bisa 3-4 kali itu. Waduh. Malam hari. Kalau bahkan siang pun begitu. Saya malah dulu juga di akhir-akhir ngajar udah mulai kena itu ya. Ngajar itu hampir setiap setengah jam ke kamar mandi gitu. Saya tinggal anak, saya balik lagi gitu ke sana. Fokus ya jadinya. Dan sampai akhirnya Pak Heri ini kena komplikasi benar ya Pak? Ada serangan jantung pada saat itu benar ya? Iya. Nah pada saat dilakukan pemeriksaan Pak, itu ada sumbatan berapa persen Pak? Ada 3 yang tersumbat. Ada 3. Yang 90% satu, yang satu udah 88, yang satu 50%. Oke. Dan pada saat ketahuan ada sumbatan itu, tindak lanjutnya dipasang ring langsung ya Pak ya? Iya, karena sakitnya luar biasa. Oke. Itu ketahuannya gimana Pak serangan jantung? Karena saya main bulu tangkis Pak. Main bulu tangkis nggak sampai 15 menit, sakit tuh. Saya berhenti, saya minum air dingin, langsung tiba-tiba dada saya Nyeri. Terus sampai ketusuk ke punggung. Ya. Sampai ke punggung. Ke punggung. Fix itu serangan jantung ya. Kemudian nggak lama ada mual, muntah saya di sana. Nah setelah muntah tetap sakit, akhirnya saya tarik teman saya yang main, antar saya pulang. Terus ke rumah sakitnya kapan? Hari itu juga Pak, kira-kira 1 jam setelah di rumah itu ya Pak. Dan tindakannya saat itu juga? Saat itu juga. Berapa ring yang sudah dipasang pada saat itu Pak? Yang sudah dipasang sudah 2. Tapi yang satu disuruh waspadai. Oh berarti kan Ya. ada 3 titik Iya. yang dipasang di 80 dan 90. Yang Nggak 50 bisa harus ditolak. diwaspadai Yang 50 gitu ya. harus diwaspadai Iya, betul, katanya. sepakat itu. Umur 58 ketahuan gula darah tinggi, kena serangan jantungnya umur 62, 4 tahun kemudian. Iya. Oke. Dulu punya riwayat kebiasaan hidup yang tidak sehat apa Pak misalnya? Perokok yang paling aktif Pak. Berapa banyak Pak? Saya sehari itu 2 bungkus ya. 2 bungkus rokok yang isinya 1 pak itu 20 batang. Waduh. Jadi sekitar 40 batang lah satu hari. Tiap hari. Iya. Dari muda itu? Dari umur 18 tahun kelas Waduh. 2 SMA kalau nggak salah deh ya. Sadar bahwa ini kemungkinan serangan jantung berulang ada. Makanya Pak Heri nggak tinggal diam. Dia sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya. Betul ya Pak? Oh iya, betul. Sangat sekali. Manfaatnya terasa Apa nih? sekali. Yang pasti setelah saya kira-kira pakai 3 bulan, karena kan saya juga pada itu juga beli alat tes gula. Itu tiap saya gunakan setelah hampir masuk ke bulan ketiga, gula darah saya itu sudah 120. Karena dulu Bapak mulai pakainya kapan Pak? Pas seminggu setelah pulang dari rumah sakit Pak. Tahunya teknologi laser ini pada saat Kalau itu udah lama Pak, saya tahu. Ini yang namanya telat ambil keputusan. Telah ambil keputusan. Udah tahu lama tapi udah nggak apa-apa. Yang penting Ambil udah keputusan. menggunakan. Ya. Bapak pakai lalu asalnya 400 nih gula darah nih. Iya, Setelah pakai karena laser di rumah sakit pun dokter bilang, Bapak ini harus turunin gula darah. Nggak bisa. Nggak boleh pulang. Iya, saya nggak boleh pulang tuh. Harusnya dua hari udah selesai. Tapi sampai 1 minggu karena gula darah saya masih tinggi. Masih tinggi terus lagi. Padahal di sana saya udah infus insulin. Sama infus jadi 2 tangan saya diinfus nih Pak. Nah setelah pakai laser si angka 400 berubah jadi berapa? Setelah pakai laser tapi nggak langsung Iya Pak. betul. Setelah 3 bulan baru terasa itu. Menjadi di bawah 200. Bahkan terus makin lama makin stabil, makin turun. Di situ saya yakinnya. Paling terakhir Bapak gula darahnya berapa sekarang? Tadi pagi Berapa? saya tes 135. Wah. Gula darahnya udah turun drastis. Kemudian apa yang dirasakan di badan setelah menggunakan laser, Pak? Rasanya enak, Pak. Semua kayaknya cerah lagi gitu ya, Pak ya. Cerah, tidur saya juga anteng. Ya karena mungkin masalah pipisnya gimana? Berkurang? Oh, pipis hampir bukan berkurang, hampir tidak lagi malam tuh. Ya itu bikin tidur anteng. Jadi yang paling berkesan, yang Pak Heri rasakan setelah menggunakan laser apa sih? Ya itu tadi Pak, saya setiap tes gula darah sekarang yakin Pak. Saya jadi enak, paginya juga jadi gerakan apapun
akan lebih enak gitu, leluasa saya gerakannya. Bahkan di kaki pun nggak ada masalah gitu ya. Emang dulu kenapa? Kan dulu kaki sering suka sakit, Pak. Sakit kesemutan atau baal? Kesemutan juga sama ngilu gitu Ya, sedikit. ya. Tapi sekarang kayaknya udah lama ini nggak pernah bermasalah lagi gitu Ya, syukurlah. Nah pemirsa, teknologi laser itu contohnya dari depan kita saat ini. Dia membantu mengendalikan gula darah. Dan buat Anda yang sudah pernah pasang ring juga seperti Pak Heri, mungkin sudah waktunya Anda menggunakan teknologi laser. Itu dipakainya nanti di pergelangan tangan. Anda bisa lihat di pergelangan tangannya Kang Ronald sekarang. Seperti itu perangkatnya. Dan nanti ketika dipakai, dia membantu meningkatkan produksi oksida nitrit di dalam tubuh kita. Dia tembus ke dalam. Nah, oksida nitrit ini nanti ikut dalam peredaran darah. Salah satunya adalah dia membantu mengontrol gula darah dan meningkatkan pembakaran mitokondria. Nah, mitokondria itu adalah kompor sel. Jadi kalau misalnya pemirsa jantung nih, jantung itu ada selnya. Di dalam sel jantung itu ada mitokondrianya yang menghasilkan energi. Nah, oksida nitrit yang diproduksi oleh teknologi laser ini mengaktifkan mitokondria di dalam sel jantung, menyebabkan sel jantung itu bisa mengkonsumsi gula. Jadi gulanya itu bisa dipakai dan tenaga kita menjadi optimal. Sementara gulanya jadi nggak berkeliaran dalam tubuh, gulanya turun. Kenapa? Karena terpakai. Nah, Anda juga bisa merasakan sensasi yang sama ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka tenaga Anda bisa lebih optimal dan risiko komplikasi akibat diabetes bisa dikurangin. Kalau Anda sudah terlanjur punya masalah diabetes seperti Pak Heri atau hipertensi, ikuti saran dokter Anda untuk mengkonsumsi obat, kemudian belajar menjalankan pola hidup sehat, makan buah 3 kali sehari, dan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Untuk apa? Untuk mencegah komplikasi akibat masalah yang mungkin sudah terlanjur ada. Nah pemirsa, Anda bisa mendengar sendiri manfaat dari Pak Heri setelah menggunakan teknologi laser, yaitu nyeri dadanya tidak dirasakan lagi sekarang. Nah karena ketika Anda menggunakan teknologi laser ini akan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Karena fungsinya adalah untuk meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Kemudian masalah Pak Heri dulu adalah sumbatan pembuluh darah di jantung yang menyebabkan serangan jantung. Hal ini disebabkan karena gula darah, kolesterol, asam urat membuat darah menjadi kental yang dapat mempermudah terjadinya trombus atau sumbatan pada pembuluh darah. Nah, sumbatan ini bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja, tetapi dengan menggunakan teknologi laser, sumbatan ini akan dibantu diuraikan sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Apabila aliran darah lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi dapat tersampaikan dengan baik ke organ vital sehingga organ vital tersebut dapat berfungsi dengan baik. Buat Anda yang punya masalah kesehatan, ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Guru Heri. Tahu punya masalah dengan gula darah yang tinggi, makanya dia menggunakan teknologi laser seperti yang saya gunakan, ya. Nah, ini namanya adalah AccuLaser yang saya pakai dari Gogomol, pemirsa. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dengan penggunaan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes. Tadi ya, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, atau komplikasi yang berulang. Nah, cara mendapatkannya, pemirsa, gampang sekali. Anda tinggal hubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar TV Anda. Ada kan nomornya kan? Hubungi sekarang juga. Atau boleh Anda catat dulu silahkan, foto dulu juga silahkan, tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan ini penting buat Anda ketahui kalau Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain ya. Jadi hati-hati, waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Dan ingat, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca. Atau boleh Anda datang langsung saja ke kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kami akan lanjutkan membahas mengenai kesehatan ya. Tapi pesannya jangan lupa pemirsa, jika Anda punya masalah kesehatan, jangan lupa take action ya. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga.
pemirsa bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita lanjutkan ngobrol mengenai kesehatan di Go Healthy ya. Dan saya yakin Anda pasti pernah mengalami sebuah kondisi di mana Anda bilang, aku lagi flu nih. Waduh, influenza, penyakit yang mungkin seringkali Anda anggap penyakit yang biasa saja. Padahal fakta berbicara, nih, infeksi flu ya meningkatkan resiko serangan jantung. Mas Yo, dibantu jelaskan dong. Jawabannya benar. Ini ada hubungannya. Jadi ketika Anda terkena infeksi flu, ini akan menyebabkan peradangan secara sistemik, secara menyeluruh di badan Anda, termasuk di dalam pembuluh darah Anda. Ketika terjadi peradangan pada pembuluh darah, ini akan menyebabkan kerusakan pada dinding dalam pembuluh darah. Ditambah lagi ketika Anda mungkin kolesterol Anda tinggi, gula darah Anda tinggi, atau asam urat Anda tinggi, ini akan mudah terbentuk sumbatan atau gumpalan pada pembuluh darah tersebut. Contohnya pada pembuluh darah jantung. Sehingga ketika terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung, ini akan terjadi serangan jantung. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa orang dengan infeksi flu ini dapat meningkatkan resiko serangan jantung hingga 6 kali. Waduh. Jadi luar biasa dampak dari influenza ini. Kemudian pemirsa, selain itu pada otot jantung pun dapat berefek akibat infeksi flu ini. Karena ketika terjadi infeksi flu ini yang berkelanjutan menyebabkan terjadinya peradangan juga pada otot jantung. Ini juga akan berpengaruh karena otot jantung tugasnya adalah memompa. Ketika otot jantung ini mengalami peradangan, bahkan terjadi infeksi, maka pompa jantung ini tidak berfungsi dengan baik. Tapi pemirsa ingat bahwa serangan jantung juga ada faktor pemicunya seperti tensi, kemudian gula darah, kolesterol, asam urat. Nah, perlu Anda ketahui, ini semua Anda harus kendalikan dengan cara melakukan pola hidup sehat dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah sehingga faktor pemicu dapat terkendali dan komplikasi dapat terhindar. Nah, sekarang kita kembali ke riwayat kesehatannya dari Pak Heri, seorang guru, pensiunan guru pemirsa, yang dulu gula darahnya sempat tinggi, pernah mencapai angka 400, sehingga pernah punya masalah dengan TB ya Pak ya? Iya. TB paru, tapi udah selesai kan? Udah selesai. Udah sembuh ya, beres ya. Gula darahnya udah turun karena sudah menggunakan teknologi laser, meskipun sempat harus mengalami serangan jantung dulu. Ada 3 sumbatan ya Pak? Iya. 50, 80, 90%, dan 80-90-nya harus dipasang 2 ring di pembuluh darah jantungnya. Betul ya Pak? Betul. Oke. Kita kembali ke hari di mana Bapak kena serangan jantung. Bapak nyangka nggak sih bakal ada sumbatan itu? Oh enggak. Nggak pernah nyangka? Enggak pernah nyangka. Karena
saya ngerasa badan saya biasa-biasa saja. Meskipun gula darahnya tinggi. Gulanya tinggi karena Walah. tidak terlalu terasa efek di badan itu gula darah setinggi itu. Saya yakin dulu pasti pola hidupnya nggak baik. Betul nggak Pak? Betul sekali. Makannya Bapak dulu gimana Pak? Apa aja saya sikat Pak. Bahkan dulu saya juga suka minum strong minuman energi. Iya. Minuman energi itu gulanya tinggi pemirsa. Belum lagi saya yakin biasanya kalau guru senangnya ngopi. Betul nggak Pak? Kalau ngopi udah pasti Pak. Pakai gula dong. Pakai gula pasir Pak. Sehari berapa kali Pak gulanya? Minimal itu 2 kali. Minimal. 2 kali. Kadang 3 gitu aja. Dan itu selama puluhan tahun Bapak ngajar setiap hari pasti ada ngopi manisnya? Iya. Sama yang tadi di highlight di segmen yang pertama dibahas adalah kebiasaan merokoknya Pak Heri yang luar biasa. 1 hari bisa menghabiskan 2 bungkus, 1 bungkusnya 20 batang. Wajar kalau sampai kena serangan jantung. Makanya Pak Heri nggak tinggal diam. Dia sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya. Pak Heri menggunakan laser sehari berapa kali Pak? 2 kali pasti. Kapan aja? Yang pasti pagi ya. Pagi sekitar jam 7, jam 8 pagi. Saya pakai 1 jam tuh ya, 1 60 jam. ini. Betul. Dan kalau mau tidur biasanya saya. Sebelum tidur, makanya tidurnya langsung plek, enak banget jadi ya Pak ya. Oke, terus intranasal yang dipasang di rongga hidung, apakah Bapak rutin menggunakannya Kalau juga? itu nggak rutin, hanya kadang-kadang Pak. Karena saya pakai yang 1 ya, bukan yang cabang begitu. Oke. Jadi 15 menit saya pasang. Kalau misalnya ada sedikit rasa pusing gitu ya, ada rasa nggak enak gitu lah pokoknya. Jadi saya pasti pakai. Pada malam hari biasanya Iya, itu saya bagus. pakai. Nah, sebetulnya Pak, sayang sekali kalau Bapak cuma pakai laser yang di pergelangan tangan sementara Bapak sudah dikasih fasilitas, dikasih hadiah, ada teknologi intranasal. Nanti dipasang di hidung, nanti di hidung dia mengeluarkan sinar laser lagi. Sehingga Bapak bisa mendapatkan yang namanya kecepatan dampak. Apa yang dibantu sama teknologi intranasal ini adalah membantu mengurangi sakit kepala, membantu mengurangi migrain, membantu mengurangi sinus, membantu mata supaya lebih awas. Kenapa? Karena sirkulasi darah di sekitar mata juga bisa menjadi membaik. Membantu mengurangi resiko vertigo, membantu mengurangi resiko demensia atau suka lupa, dan tentu membantu mencegah terjadinya stroke dan atau stroke berulang bagi yang sudah mengalami stroke. Nah, yang menarik tadi kita mendalami sedikit. Aliran darah menuju otak bisa menjadi lebih optimal. Salah satunya ke kelenjar kecil namanya pineal. Pineal ini menghasilkan hormon melatonin yang membuat orang, membantu orang tidur lebih lelap. Nah, tadi kan Pak Heri sudah merasakan sendiri, pemirsa sudah dengar sendiri. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita kesehatan, tapi tugas kita menjaga kesehatan. Di era teknologi ini, kalau ada teknologi yang bisa membantu, memudahkan atau meningkatkan kualitas hidup kita, pakai. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa seperti Anda, dan saya ingin Anda sehat dan bugar, khususnya yang punya diabetes, khususnya yang lansia, supaya sehat dan bugar seperti Pak Heri. Dan ingat pemirsa, faktor pemicu terjadinya komplikasi salah satunya adalah tensi yang tinggi, di mana tensi ini berkaitan dengan produksi nitrik oxide di dalam dinding pembuluh darah. Nah, nitrik oxide ini memang normal diproduksi di dinding dalam pembuluh darah. Tetapi ketika usia Anda bertambah dengan pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas, nitrik oxide ini akan menurun jumlahnya yang dapat menyebabkan pembuluh darah Anda menjadi sempit, kemudian jadi kaku dan aliran darah Anda tidak lancar. Itulah kenapa tensi Anda akan semakin meningkat. Bagi Anda yang lansia, ketika usia bertambah, tensi Anda pasti akan meningkat. Tetapi dengan menggunakan teknologi laser, nitrik oxide yang tadi jumlahnya menurun akan ditingkatkan kembali. Hasilnya adalah pembuluh darahnya menjadi lebih lentur, aliran darahnya menjadi lebih lancar, dan akan lebih lebar, sehingga tensi Anda akan lebih terkendali. Nah, bagi Anda pemirsa di rumah yang merasakan keluhan yang sama dengan Pak Heri, ayo kini saatnya Anda menggunakan teknologi laser dan mengubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Oke, baik teman-teman saya, terutama untuk yang sudah pensiun kayak saya nih, teman-teman SMP saya dulu, guru-guru SMP 126, yang sudah mulai lemas segala macam, jangan ragu, pakai laser untuk kita, karena rata-rata kalau usia sudah seperti kita ini pasti gula darahnya udah kental, udah lambat. Dengan laser saya sudah rasakan sendiri bahwa itu semua gula darah saya bisa turun,
Tensi saya juga baik, selalu baik kalau saya periksa kontrol ke dokter. Walaupun saya juga terus harus tetap kontrol ke rumah sakit setiap bulan ya Pak. Oke, sehat selalu Pak Heri. Jadi pemirsa pesannya adalah yuk gunakan AccuLaser seperti yang saya gunakan ini ya. Ini adalah alat kesehatan dari Gogomol yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan penggunaan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Bayangkan jika itu menyerang Anda di usia tua. Aduh, menderita sekali ya. Nah, cara mendapatkan AccuLaser pemirsa, semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomol yang ada di layar TV. Ada kan nomornya? Hubungi sekarang juga atau boleh Anda catat dulu, foto dulu juga silahkan. Tapi pastikan ketika menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan ingat ya, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ini penting juga buat Anda ketahui kalau AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi, sekali lagi, hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar TV, atau boleh Anda mengunjungi langsung cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa, terima kasih telah bersama-sama dengan kami. Jangan lupa jaga kesehatan dan take action ya. Gunakan AccuLaser pemirsa, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Tahun 2012 itu terjadilah serangan jantung pada diri saya. Tensi saya pernah 170/110 ya. Kalau kolesterol dari 240. Manfaatnya terutama tensi ya, tekanan darah saya udah sedikit teratur normal, 135/80, kolesterol total 170. Mengucapkan terima kasih kepada teknologi laser ini yang telah membantu saya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikuti. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.